Bertambah usia itu pasti, tapi jadi dewasa itu pilihan. Wah, kalimat ini langsung nonjok ya. Nonjok banget. Langsung bikin mikir. Anda mengirimkan kami satu tulisan yang, luar biasa menurut saya. Yang kayaknya maksa kita semua buat ngaca dan bertanya, selama ini kita cuma jadi tua atau beneran jadi dewasa? Pertanyaan yang dalam banget. Karena ini bukan lagi soal angka di KTP kan, Bukan. tapi soal kualitas. Kualitas cara kita mikir, cara kita bersikap, yang ya seharusnya makin matang seiring waktu. Nah, itu dia. Jadi beberapa menit ke depan kita akan coba bongkar ide-ide utama dari tulisan ini. Tujuannya persis seperti yang tertulis di sana, bukan buat ngejudge orang lain, tapi buat kita. Bercermin. Bercermin. Ada 7 pembeda penting yang diangkat, dan kita akan coba urai satu persatu untuk lihat apa sih sebetulnya kedewasaan itu. Sebuah kesempatan buat refleksi diri sih. Sesuatu yang relevan buat kita semua, nggak peduli umurnya berapa. Oke, mari kita mulai ya. Tulisan ini bilang titik awalnya itu, fondasinya, ada di cara kita melihat tanggung jawab. Ini kuncinya. Dibilang, orang dewasa itu kalau katakanlah gagal, pertanyaannya tuh ke dalam diri. Oke, bagian mana dari diriku yang bisa diperbaiki dari kejadian ini? Jadi fokusnya langsung ke introspeksi ya, bukan cari kambing hitam. Persis. Nah, kebalikannya, orang yang cuma menua, kalau ada masalah jarinya otomatis nunjuk keluar. Selalu keluar. Entah nyalahin keadaan, emang lagi nggak hoki, atau nyalahin orang lain. Gara-gara dia sih. Tulisannya pakai istilah bagus. Kesalahan selalu punya alamat di luar dirinya. Kalau kita lihat dari kacamata psikologi ya, ini intinya soal siapa yang pegang setir dalam hidup kita. Oke, Apa kita merasa kita yang nyetir, atau kita cuma, ya, penumpang yang pasrah dibawa kemanapun sama keadaan? Orang dewasa, sesulit apapun situasinya, dia sadar kalau setir itu tetap ada di tangan dia. Jadi kegagalan itu bukan akhir dunia, tapi data. data. Data buat belajar, biar nyetirnya makin jago. Data buat belajar. Saya suka banget istilah itu. Berarti kalau orang yang cuma tua terus-terusan nyalahin faktor eksternal, mereka sebenarnya nggak pernah belajar dong dari kesalahan? Tepat! Gimana mau belajar kalau mereka nggak pernah ngerasa salah? Oh iya juga ya. Mereka cuma ganti-ganti sopir yang disalahin. Akibatnya, ya mereka terjebak. Usianya nambah, tapi kesadaran dirinya nggak ikut tumbuh. Dan ini masalah besar. Kenapa? Karena kesadaran diri inilah yang jadi mesin untuk 6 poin lainnya yang akan kita bahas. Tanpa ini, yang lain nggak akan jalan. Oke, jadi kalau fondasinya adalah ambil alih setir hidup kita. Tapi kan seringnya yang bikin kita lepas kendali atau bahkan banting setir itu emosi kan? Nah, Ini nambung ke poin selanjutnya, soal cara kita mengelola emosi. ini topik yang daging banget. Karena sering disalahpahami. Dewasa itu kan bukan berarti jadi robot yang nggak punya emosi. Betul. Marah, sedih, kecewa itu manusiawi. Perbedaannya, seperti yang dibilang di teks ini, adalah kita melihat emosi itu sebagai sinyal atau sebagai senjata. Sinyal versus senjata. Bisa dijelasin bedanya gimana tuh? Gini, sinyal itu kayak lampu indikator di mobil. Kalau lampu bensin nyala, itu sinyal buat kita. Perlu isi bensin nih. Kita nggak marah-marah sama lampunya kan? Enggak, ya kita ke pom bensin. Kita ambil tindakan, emosi itu sinyal. Ada yang nggak beres. Batasanmu dilanggar. Kamu butuh istirahat. Orang dewasa membaca sinyal itu, lalu memilih respons terbaik. Sementara kalau jadi senjata, Nah, kalau jadi senjata, emosi itu dipakai buat nyerang, buat ngerusak, buat membela diri secara membabi buta. Orang yang cuma tua seringnya reaktif. reaktif. Begitu marah langsung ditembakin ke orang terdekat. Abis itu cari pembenaran. Tulisannya nyebutin dalih-dalih klasik, karakterku emang begini, atau maklumlah sudah tua jadi gampang tersinggung. Poin ini kayaknya yang paling sulit dipraktikkan sehari-hari ya. Kenapa sih kita cenderung lebih gampang pakai emosi sebagai senjata ketimbang sinyal? Karena lebih mudah, Oh ya? meledak itu nggak butuh energi berpikir, rasanya lega sesaat. Sementara membaca sinyal dan memilih respons itu butuh jeda, butuh kesadaran diri. Tapi dampaknya jangka panjang. Maksudnya? Kalau kita sadar memilih respons, kita menjaga hubungan. Kita nggak melukai orang yang kita sayang. Sebaliknya, kalau kita terus-terusan reaktif, hubungan di sekitar kita itu, seperti kata teksnya, jadi Terluka. penuh luka yang tidak pernah disadari. Kita mungkin lega,
tapi di sekitar kita banyak korban berjatuhan. Dan luka-luka kecil yang numpuk itu lama-lama bikin jarak ya. Sikap reaktif yang melukai orang lain tadi pasti bakal jadi masalah besar saat ada perbedaan pendapat kan? Pasti. Ini nyambung banget sama bahasan berikutnya. Tentu. Kalau emosi sudah jadi senjata, obrolan apapun, terutama yang beda pendapat, bakal jadi medan perang. Teks ini ngegambarin kontrasnya dengan indah banget. Buat orang dewasa, dialog itu ruang belajar, bukan arena menang kalah. Maksudnya ruang belajar gimana tuh? Mereka punya, keamanan batin. Identitas mereka nggak goyah cuma karena ada orang yang nggak setuju. Oke. Mereka bisa misahin antara ide dan diri. Idenya boleh salah, boleh didebat, tapi diri mereka tetap utuh. Jadi mereka bisa dengerin pandangan lain dengan tulus, karena siapa tahu ada perspektif baru yang bisa mereka pelajarin. Oke, saya ngerti. Tapi ini ada satu hal yang bikin saya penasaran. Teksnya bilang, orang dewasa melihat dialog sebagai ruang belajar. Tapi gimana kalau lawan bicara kita itu jelas-jelas salah? Atau ngasih argumen yang ngawur? Apa kita tetap harus belajar dari kesalahan mereka? Pertanyaan bagus banget. Belajar di sini bukan berarti kita harus membenarkan omongan yang salah. Oke. Belajarnya bisa dalam bentuk lain. Kita bisa belajar tentang cara berpikir orang itu. Belajar kenapa dia bisa sampai pada kesimpulan yang keliru. Atau yang lebih penting, kita belajar cara merespon secara bijak tanpa harus ikut turun ke lumpur. Maksudnya? Belajar sabar, belajar memvalidasi perasaannya tanpa menyetujui argumennya. Oh, saya paham kenapa kamu merasa begitu, tapi itu level kedewasaan yang tinggi loh. Wah, itu sudut pandang yang menarik. Jadi belajarnya nggak harus dari kontennya, tapi bisa dari proses interaksinya itu sendiri. Betul. Ini beda banget sama orang yang cuma tua, yang menurut teks ini, kalau beda pendapat dianggapnya pembangkangan. Nah, buat mereka, usia dan pengalaman itu jadi legitimasi untuk menutup diskusi. Jadi obrolan itu bukan lagi dialog dua arah, tapi jadi Monolog. monolog panjang yang melelahkan. Nggak ada ruang buat ide baru, nggak ada pertumbuhan. Ini nggak cuma merugikan diri sendiri, tapi juga mematikan kreativitas dan inovasi orang-orang di sekitarnya. Jadi pola pikir menang kalah ini kayaknya nggak cuma di argumen ya, tapi juga cara mereka mandang orang lain secara umum. Betul. Ini nyambung ke poin keempat soal cara memperlakukan orang lain. Nyambung banget. Orang dewasa, menurut teks ini, menghormati orang lain secara konsisten karena sadar martabat manusia tidak ditentukan usia, jabatan, atau pengalaman. Oke? Rasa hormat itu universal, diberikan karena kita sama-sama manusia. Nah, sebaliknya, orang yang cuma tua seringkali menuntut dihormati tanpa memberi contoh penghormatan. Ada ekspektasi, saya lebih tua, kamu harus hormat. Iya kan? Hubungan yang dibangun jadi bukan berdasarkan kemanusiaan, tapi hierarki. Yang menarik adalah analisis teksnya soal ini. Dikatakan penghormatan yang lahir dari paksaan jarang bertahan lama. Ini dalam banget. Anda mungkin bisa dapat kepatuhan karena jabatan atau usia. Orang jadi nurut di depan Anda. Tapi rasa hormat yang tulus, itu nggak bisa dituntut, harus didapatkan. Dan cara mendapatkannya adalah dengan memberikannya lebih dulu. Tepat. Jadi ini pergeseran dari hubungan transaksional yang kaku, kamu di bawah saya, maka kamu hormat, ke hubungan relasional yang setara. Kita sama-sama manusia, mari saling menghormati. Dan senjata andalan buat nuntut dihormati itu kan biasanya pengalaman ya. Nah, Kalimat sakti, saya sudah makan asam garam kehidupan, sering banget keluar. Ini dibahas khusus di poin kelima. kalimat yang bisa jadi pedang bermata dua. Bagi orang dewasa, segudang pengalaman itu justru bikin mereka makin rendah hati. Oh, malah rendah hati ya? Iya, mereka jadi tahu betapa kompleksnya hidup dan sadar betapa banyak hal yang sebetulnya mereka belum tahu. Pengalaman jadi guru yang membuat mereka makin bijak. Tapi bagi orang yang cuma tua, kalimat itu jadi tameng. Dipakai untuk menutup kritik dan menolak perubahan. Tepat, teks ini pakai metafora yang kuat banget. Dikatakan, bagi orang yang cuma tua, pengalaman berhenti menjadi guru dan berubah menjadi tembok. Tembok. Coba bayangin bedanya. Guru itu membuka wawasan, memantik pertanyaan baru, sementara tembok itu membatasi pandangan, mengisolasi kita dari dunia luar. Jadi malah mempenjarakan ya? Pengalaman yang seharusnya memperkaya, malah mempenjarakan mereka dalam kebenaran versi mereka sendiri. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa pengalaman yang sama bisa jadi guru buat satu orang dan jadi tembok buat orang lain? Seringkali ini adalah mekanisme pertahanan. Dunia kan berubah cepat,
Dan mengakui bahwa cara lama sudah tidak relevan lagi bisa terasa menakutkan. Seolah-olah pengalaman puluhan tahun itu jadi sia-sia. Masuk akal. Membangun tembok dari pengalaman adalah cara termudah untuk merasa aman dan tetap merasa benar di tengah dunia yang nggak lagi mereka pahami. Tapi ya harga yang dibayar mahal. Mereka berhenti belajar dan jadi tidak relevan. Kalau pengalaman sudah jadi tembok, ya jelas waktu ada konflik, temboknya makin ditinggiin lagi. Pasti. Nggak ada celah buat kompromi. Ini langsung nyambung ke poin ke-6, cara menghadapi konflik. Persis, ini soal ego. Bagi orang dewasa, tujuan utama dalam konflik itu mencari solusi, memulihkan hubungan. Bukan mencari pemenang. Bukan. Kalau mereka salah, mereka nggak ragu minta maaf. Teksnya bilang, minta maaf itu bukan tanda kelemahan, tapi justru menguatkan integritas. Karena integritas itu kan selaras antara nilai dan tindakan. Kalau nilainya adalah keharmonisan, ya, minta maaf adalah tindakan yang paling berintegritas. Tepat. Sebaliknya, orang yang cuma tua, seperti kata teksnya, mempertahankan gengsi lebih lama daripada konflik itu sendiri. Waduh. Ada pola pikir berbahaya di baliknya. Mengalah dianggap kalah, meminta maaf dianggap lemah. Nah, ini dia. Tapi, jujur saja, di budaya kita kadang-kadang, bukannya minta maaf duluan itu sering dianggap ngaku salah total ya. Meskipun mungkin kita cuma salah sebagian. Gimana cara kita menavigasi ini? Ini observasi yang sangat relevan. Kuncinya ada di cara kita berkomunikasi. Minta maaf yang dewasa itu spesifik. Spesifik? Bukan sekedar ya udah saya minta maaf, tapi saya minta maaf karena nada bicara saya tadi tinggi, itu tidak pantas. Atau saya minta maaf karena tidak mendengarkan kamu sepenuhnya. Oh, jadi kita mengakui bagian kita. Kita mengakui bagian kita dalam masalah, tanpa harus menanggung seluruh kesalahan. Ini menunjukkan kekuatan, bukan kelemahan. Pola pikir menang kalah melihat ini sebagai kerugian, padahal dalam hubungan yang sehat, penyelesaian konflik adalah kemenangan bersama. Kemenangan bersama. Yang kalah seharusnya ego, bukan salah satu pihak. Wow, itu cara nge-frame yang sangat membantu. Jadi fokus pada perilaku spesifik kita, bukan pada keseluruhan masalah. Dan keengganan untuk minta maaf ini, keengganan melepaskan gengsi. Keengganan minta maaf, bertahan di balik tembok pengalaman, reaktif secara emosi, menyalahkan orang lain, ini semua kan gejala dari satu penyakit inti yang sama. Apa itu? Penolakan untuk tumbuh. Dan itulah puncak dari semua pembahasan ini, poin ke-7. Sikap terhadap pertumbuhan diri. Ini seperti kesimpulan dari semuanya ya. Orang dewasa, menurut teks ini, sadar kalau dirinya belum selesai, koreksi, dan siap berkembang. Ini persis seperti konsep growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Keyakinan bahwa kita ini bukan produk jadi, tapi proyek seumur hidup yang bisa terus diperbaiki dan dikembangkan. Dan lawannya adalah orang yang cuma tua, yang merasa dirinya sudah cukup atau sudah jadi. Mereka berhenti belajar, lalu berharap dunia yang menyesuaikan diri dengannya. Ini fixed mindset atau pola pikir tetap. Dan inilah jawaban dari pertanyaan besar di awal. Teks ini memberikan kesimpulan yang sangat kuat. Perasaan terasing yang sering dialami orang yang cuma tua, merasa nggak nyambung sama yang lebih muda, merasa dunia berubah terlalu cepat, sumbernya seringkali bukan karena dunia kejam. Tapi karena mereka sendiri yang secara sadar menolak bertumbuh. Jadi itu bukan takdir ya, tapi akumulasi dari pilihan-pilihan kecil setiap hari. Pilihan untuk menyalahkan, pilihan untuk reaktif, pilihan untuk menutup diskusi. tepat. Pilihan untuk menjadikan pengalaman sebagai temlok, dan pilihan untuk mempertahankan gengsi. Semua itu adalah batu bata yang mereka pakai untuk membangun penjara mereka sendiri. Penjara yang menjauhkan mereka dari pertumbuhan. Dan dari dunia. Jadi setelah mendengar semua ini, apa artinya bagi Anda yang mendengarkan? 7 pembeda ini buat saya menegaskan satu hal. Kedewasaan itu nggak datang otomatis pas kita tiup lilin ulang tahun. Bukan sama sekali. Kedewasaan itu adalah serangkaian pilihan sadar yang kita buat setiap hari. Tentang bagaimana kita merespons kegagalan, mengelola amarah, menghadapi kritik, dan menjaga hati kita tetap terbuka untuk belajar. Benar sekali. Kalau ditarik benang merahnya, dari 7 poin ini ada 2 kata kunci. Kesadaran diri dan kerendahan hati. Kesadaran diri dan kerendahan hati. Kesadaran diri untuk berani melihat ke dalam, dan kerendahan hati untuk mengakui kalau kita nggak tahu segalanya. Dan selalu ada ruang untuk jadi lebih baik. Ini pergeseran besar dari pola pikir tetap yang merasa sudah jadi, ke pola pikir bertumbuh, yang sadar kalau kita semua ini masih dalam proses. Sebuah proses seumur hidup. Sebuah proses yang nggak pernah selesai. Betul.
Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu pemikiran yang bisa kita bawa pulang dari obrolan ini, langsung dari inti tulisan yang Anda bagikan. Silakan. Setelah mendengar 7 pembeda ini, refleksi mana yang paling kena atau paling terasa relevan buat Anda saat ini? Dan jika Anda harus memilih satu saja area untuk dipraktekkan hari ini sebagai sebuah pilihan sadar menuju kedewasaan, bukan sekedar penuaan, area manakah itu?